Ya, pada video kali ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa Learning Management System yang ada di Universitas Tadulako. Ya, jadi di Universitas Tadulako sudah terinstall salah satu aplikasi LMS yang basicnya Moodle. Itu dapat diakses melalui link lms.untad.ac.id. Ya, jadi tampilan depannya kurang lebih seperti ini. Di halaman depannya ini ada menu login, kemudian pemilihan bahasa, opsi bahasa, bisa Inggris atau Indonesia. Kemudian di slideshow-nya itu ada panduan LMS Untad bagi dosen. Jadi bagi dosen-dosen yang akan menggunakan LMS ini, di sini bisa langsung mendownload panduan untuk menggunakannya, misalnya ketika akan digunakan untuk mengupload materi, membuat forum diskusi, membuat kuis, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Ya, jadi untuk sistemnya, misalnya di sini kita lihat di FKIP. Ya, jadi di FKIP itu ada beberapa prodi. Nah, setelah masuk di dalam prodinya, misalnya pendidikan fisika, itu nanti berisi ada menu lagi master modul. Nah, master modul mata kuliah ini itu berisi tentang kumpulan modul-modul mata kuliah yang sudah diatur dan disiapkan untuk pembelajaran pada semester ganjil atau semester genap. Nah, setelah itu di bawahnya lagi ada menu semester ganjil. Nah, semester ganjil ini digunakan untuk memasukkan seluruh mata kuliah yang ada di semester ganjil. Nah, misalnya mekanika, pendahuluan fisika inti, dan lain-lain. Ya. Kemudian ada lagi semester genap. Jadi setiap semester itu akan dibuka kelas-kelas tertentu sesuai dengan jadwal mata kuliah dari masing-masing program studi. Ya. Nah, kita lihat lagi di dalamnya seperti apa penggunaannya. Ya, jadi basicnya LMS Untad ini adalah menggunakan Moodle versi 3.7. Ya, contohnya misalnya ketika akan masuk, jadi untuk akun dosen di LMS itu kita gunakan NIDN. Ya, misalnya ini NIDN saya. Kemudian passwordnya, jika menginginkan password mungkin bisa menghubungi administratornya. Ya, sesuai dengan password masing-masing dosen. Ya, ini passwordnya dirahasiakan dulu. Nah, kemudian setelah masukkan username-nya NIDN dan passwordnya, kita klik masuk untuk melihat seperti apa isinya. Nah, di sini setelah login, nanti itu tersedia kelas-kelas yang ada di dalam mata kuliahnya, atau apa namanya, yang kelas-kelas yang ada di dalam LMS, atau kelas-kelas sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan di mata kuliah. Nah, misalnya di sini mata kuliah yang pernah saya ajarkan yaitu ilmu kealaman dasar di bahasa Inggris pada semester ganjil 2019. Kita lihat seperti apa isinya. Jadi untuk daftar mata kuliahnya itu ada di bawah. Kemudian yang sering diakses biasanya itu muncul di atas. Nah, kebetulan tadi saya baru mengakses ilmu kealaman dasar karena ini yang sudah berjalan semester sebelumnya. Jadi ini ya lumayan sudah agak lengkap isinya. Nah, kita klik dulu ini untuk masuk ke dalam kelasnya. Ya, jadi ada namanya ilmu kealaman dasar. Ini nama mata kuliahnya. Nah, di sini juga di bawahnya ini ada menu-menunya yang dapat diakses langsung. Jadi letaknya mata kuliah ini itu ini kodenya, kode singkatnya. Kemudian dia terletak di semester ganjil 2019 pada program studi bahasa Inggris. Kita lihat dulu di left menunya. Nah, jadi di left menu ini itu ada kode mata kuliahnya. Kemudian di bawahnya ada peserta. Nah, kalau kita klik misalnya peserta, peserta ini menampilkan seluruh mahasiswa yang dimasukkan oleh dosennya ke dalam LMS-nya. Ya, misalnya kita klik pesertanya. Ya, jadi ini muncul ada 51 orang mahasiswa misalnya. Ya, ini
Nah, semua. Kemudian bet ini biasanya semacam apa ya? Kalau di game-game itu semacam apa ya? Semacam pangkat yang diberikan kepada mahasiswanya. Namun fitur ini biasanya masih agak jarang digunakan. Di sini saya akan membahas yang sering-sering digunakan saja ya. Nah, yang paling sering saya gunakan itu yang pertama peserta, kemudian kedua menu nilai. Ya, jadi ini menu nilai. Nah, kemudian jadi menu nilai ini itu berisi seluruh rekap nilai yang kita berikan di dalam LMS ini ya. Misalnya ada diskusi 1, diskusi 2, diskusi 3, diskusi 4, 5, tugas UTS ya. Jadi semua penilaian yang kita lakukan di dalam LMS ini nanti akan terekap di dalam menu nilai ya. Bagaimana cara memperoleh nilainya ya? Jadi mahasiswa harus melaksanakan seluruh aktivitas yang diberikan oleh dosennya di dalam LMS ini. Ya, untuk mengakses halaman kursusnya, kita bisa langsung ke sini, ke kodenya, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ya, jadi ini. Nah, di sini saya sudah mengatur pertemuannya sampai pertemuan ke-8 ya. Jadi karena biasanya kalau dosen partner itu dosen pertama masuk dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8. Jadi ini saya hanya mengisi sampai pertemuan ke-8 sampai UTS. Ya. Nah, misalnya pertemuan 1, di situ saya mengupload file kontrak kuliah dan RPS. Jadi apa fungsinya? Kontrak kuliah dan RPS ini bisa di-download oleh mahasiswa sehingga mahasiswanya bisa mengetahui apa-apa saja rencana perkuliahan yang akan dilaksanakan selama 1 semester pada mata kuliah tersebut. Ya, untuk mendownloadnya nanti mahasiswanya bisa langsung klik saja apa yang akan di-download. Misalnya RPS-nya diklik, itu akan terdownload. Nah, terdownload, kemudian bisa dibuka nantinya. Dan juga kontrak kuliah, dan seterusnya. Ya, kemudian misalnya di dalam kelas ini saya akan melakukan diskusi, maka saya membuat menu diskusi, misalnya diskusi 1. Ya, kita coba lihat seperti apa isinya. Nah, ini jadi di dalam menu diskusinya itu ada topik diskusi ya. Di sini balasan 33. Oh, ternyata hanya 33 mahasiswa hanya 33 balasan yang ada di dalam menu diskusi ini. Ya, coba kita buka seperti apa ya. Nah, jadi ini ada pertanyaan saya. Ini pertanyaan saya. Kemudian seluruh mahasiswa saya wajibkan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Nah, misalnya ini ada cara menjawabnya, itu mahasiswa tinggal mengklik tanggapi kemudian masukkan jawabannya. Ya. Nah, setelah itu ya ini contohnya. Jadi ini siapa ini? Filza. Dia ternyata menjawab dalam bentuk file ya. Jadi menjawabnya bisa dalam bentuk file, bisa langsung teks dan lain-lain. Ya, namun saya menyarankan ke mahasiswanya sebaiknya itu jangan pakai attachment ya, langsung diketik saja jawabannya. Nah, kenapa? Karena biar langsung mudah dosennya nilai. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Ini siapa ini? Iqbal Fajar. Ya, jadi dia langsung menjawabnya, tanggapi. Cara manusia memperoleh pengetahuan. Nah, misalnya ini jawabannya terlalu singkat, jadi bisa langsung saya beri nilai berapa ini? 76 misalnya, saya ganti menjadi misalnya 780. Ya. Maka setelah saya memberikan nilai 80 di sini, itu nilai 80 ini nanti otomatis langsung masuk ke menu nilai. Coba kita melihat. Nama Ighfar Fajar Stambuk 194. Tadi nilainya 80 ya. 194. Nah, ini Ighfar Fajar. Ya, jadi ini diskusi 1 nilainya 80. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ya ke forumnya tadi.
Ya, jadi seperti itu. Nah, misalnya ini jawabannya lumayan lengkap, bisa dikasih nilai 100, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jawaban mahasiswa ini juga bisa langsung kita tanggapi. Nah, ya, misalnya seperti ini tanggapan-tanggapan saya, ya, oke. Nah, jadi seperti itu kira-kira kalau kita melakukan diskusi di dalam LMS Unpad. Kemudian apa lagi yang tersedia di dalam ini? Ya, ini bisa juga melihat video. Jadi kalau video itu sebaiknya jangan diupload di dalam LMS Unpad, tapi kita gunakan link. Biasanya videonya itu kita bisa mencari video yang tersedia di YouTube atau bisa kita upload langsung ke YouTube videonya. Kemudian kita linkkan ke sini. Ya, jadi videonya jangan dimasukkan ke dalam tapi dilinkkan. Nah, contohnya ini video 1, kita buka. Jadi langsung ke YouTube. Oh, ribut ya. Nah, kemudian misalnya diskusinya ini juga bisa kita atur berbatas waktu. Misalnya ini diskusi 3. Ini dari tanggal 26 September sampai 2 Oktober. Ini kurang lebih berapa ya? 1 minggu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Untuk UTS-nya biasanya UTS itu dalam bentuk resume ya. Kalau saya memberikan tugas UTS biasanya saya memberikan dalam bentuk resume. Ya, misalnya siswanya mau melihat apa tugas UTS-nya. Oh iya, di sini saya sudah batasi, jadi mahasiswa itu bisa melihat menu ini dari tanggal 1 November sampai 18 November. Misalnya diklik tugas UTS. Nah, ini dari 49 mahasiswa yang mengumpulkan adalah 43. Ya, memang sebenarnya bukan 49 mahasiswa pastinya ya. Karena ada kurang lebih berapa ya? 6 orang mungkin yang tidak aktif di sini ya. Nah, jadi tugas UTS-nya itu kemarin saya sampaikan saat pertemuan terakhir. Kemudian untuk menilainya kita lihat siapa saja yang memasukkan tugas, tinggal klik view all submission. Klik view all submission ya. Jadi nanti ini muncul misalnya nih. Misalnya kita mau nilai ya, jadi klik nilai ya. Nah, ini ya, jadi ini ada file tugasnya, kemudian menilainya di sini ya. Misalnya ini siapa ini, Sukmayanti, kita mau periksa tugasnya, tinggal klik, nanti bisa terdownload tugasnya ya. Kemudian buka, kita lihat apa yang dia tulis ya. Ini tugasnya. Jadi ini tugas mereka ini membuat resume ya tentang kerusakan lingkungan dan mengatasinya. Kemudian untuk menilainya langsung saja di sini. Misalnya kalau kita mau beri nilai 80 ya bisa juga 80, langsung ketik 80 kemudian simpan perubahan. Ya, ini tadi Sukmayanti Stambuk 160. Misalnya 160 ya. Untuk pindah ke mahasiswa berikutnya tinggal klik panahnya ini ya. Jadi ini lagi siapa, Putriani. Misalnya kita beri nilai 90, kemudian simpan dan perlihatkan selanjutnya sehingga otomatis akan berpindah ke siswa berikutnya. Coba kita lihat tadi seperti apa perubahannya di kolom nilai. Jadi Putriani 161 itu nilainya 90, Sukmayanti 160 nilainya 80 ya. Kita lihat seperti apa di tabel ininya. Klik ilmu kealaman dasar, kemudian tabel nilai. Kita lihat lagi, cari UTS. Nah, ini 160 tadi, yang mana 160 ini? 160. Nah, ini Sukmayani 160 tadi ya, kita beri nilai 80 ya. Kemudian 161 161
yang mana ya, 160, 161. Nah ini Putriani 161 tadi kita beri nilai 90. Nah, ya kemudian misalnya untuk melihat apa, jadi kumpulan-kumpulan nilai yang ada dalam ini bisa langsung kita download di sini. Caranya melalui menu ini, Grade Report. Nah kita klik ini, kemudian nanti diklik Excel. Nah, sehingga nanti akan langsung berbentuk Excel. Misalnya yang kita pilih semua nilainya termasuk total kursus, kemudian kita unduh. Ya, ini langsung terbuka. Ya, jadi setelah terbuka, ini nama depan merupakan stambuk. Jadi ini semua bisa dihapus, yang tidak diperlukan. Enable editing dulu ya. Jadi yang tidak diperlukan bisa kita hapus. Ya. Jadi yang ini diskusinya offline, yang ini diskusinya online. Nah, kemudian untuk mengolahnya ya tinggal kita pilih sesuai bobotnya. Ya. Kemudian kita lihat fitur apa lagi ya yang ada di dalamnya. Ya, jadi untuk yang saya gunakan sementara baru itu fiturnya, materi, link, dan diskusi, kemudian mengupload file. Ya, jadi kalau dibandingkan misalnya kita memberikan tugas ke mahasiswa itu dalam bentuk nanti filenya dikirim lewat Excel, filenya dikirim lewat email, ya biasanya itu filenya tidak terorganisir. Maksudnya tidak terorganisir, ketika terkirim ke email kita, bentuk filenya itu namanya itu tidak sama semua, kemudian kita perlu mencari satu persatu. Nah, kalau di sini itu sudah berurut sesuai dengan nama mahasiswa yang mengirimkannya, mengirimnya. Jadi kalau di email kan dia filenya entah mahasiswanya itu nanti agak susah juga kita identifikasi. Ini mahasiswa di kelas A, ini mahasiswa kelas B atau kelas C. Tapi kalau di sini itu sudah sudah tersusun berdasarkan mahasiswanya. Ya, kalau kita lihat, nah ini sudah ada namanya, kemudian dia mengupload tanggal berapa, kemudian ada filenya. Ya, nilainya juga langsung kelihatan di sini. Tapi kalau lewat email itu kita download dulu tugasnya, kemudian buat Excelnya, kemudian tulis satu persatu namanya, kemudian masukkan lagi nilainya satu persatu. Itu agak repot. Nah, jadi di sini sebenarnya memudahkan kita untuk memeriksa tugas-tugas mahasiswa dalam bentuk file. Ya. Jadi untuk sementara yang bisa saya jelaskan pada pengenalan LMS ini ya mungkin baru itu. Saya tambahkan sedikit, jadi di halaman depannya setelah login itu ada menu di sini. Di sini itu merupakan nama singkat mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan sebelah kiri ini. Kemudian ada juga tampilan melanjutkan, kemudian ada administrasi situs ini untuk akun yang jenisnya administrator. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada pengguna online ya. Jadi di sini ada Pak Hadisuddin. Nah, jadi ada 2 orang yang online saat ini. Biasanya kalau saat diskusi itu di sini kelihatan semua siapa yang sedang online. Nah, kalau kita mau mengirimkan pesan, tinggal klik ini. Ya, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, apabila ada pertanyaan, silakan klik berikan pertanyaan pada kolom komentar. Ya, sekian dan terima kasih.